Bab 831, berbicara dengannya. Melihat Yang Chen menghilang seperti itu, Nanking meraung marah, suaranya menggelegar, bergema ke segala arah, membuat semua orang dari Sekte Zi yang tidak tahu apa yang telah terjadi. Panglima Nanking, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tanya binatang esensi api yang tersisa. Apa lagi yang bisa kita lakukan? Kejar. Nanking meraung marah, kekuatan Yang Chen telah meningkat pesat, dan aku tidak menyangka kekuatan tombak dewa pembantai juga meningkat secara signifikan. Namun, untuk lepas dari genggamanku, dia masih terlalu kurang pengalaman. Meskipun Nanking terluka, luka-lukanya masih dalam batas yang dapat diterima. Dia menggertakkan giginya dan berkata, binatang-binatang esensi api yang tidak terpengaruh oleh tombak dewa pembantaian tadi, ikuti aku, ayo pergi. Dia dan para pendekar alam bela diri bumi setengah langkah berbeda. Para pendekar alam bela diri bumi setengah langkah dapat diguncang oleh Yang Chen menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil kapan saja. Namun, Nanking telah mencapai lapisan keempat alam bela diri bumi. Dengan kekuatan seperti itu, bahkan jika Yang Chen menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil, Nanking masih dapat mengunci Yang Chen dengan erat. Dalam sekejap, beberapa binatang esensi api yang tidak terpengaruh oleh tombak dewa pembantai atau tidak terluka parah, segera mengikuti Nanking untuk mengejar Yang Chen. Setelah menggunakan jimat perjalanan instan 1000 mil, Yang Chen segera memanggil Mang Ge dari tas penyimpanannya. Mang Ge, bawa aku ke negeri surgawi Tiandu. Perintah Yang Chen. Mang Ge tidak berani ragu dan segera menggendong Yang Chen di punggungnya, lalu melaju menuju negeri suci Tiandu dengan kecepatan tinggi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah menggunakan jimat perjalanan langsung 1000 mil, dia tidak berani ceroboh. Binatang esensi api di alam bela diri bumi tidak dapat digoyahkan oleh jimat perjalanan langsung 1000 mil. Inti masalahnya adalah dia telah menggunakan tombak dewa pembantai, tetapi masih tidak dapat menahan konsumsi yang dibawa oleh tombak dewa pembantai. Bagaimana, Yang Chen? Apakah kekuatanku meningkat pesat? Hahaha, tombak dewa pembantai tertawa terbahak-bahak, memamerkan prestasinya kepada Yang Chen. Yang Chen tidak memperhatikan tombak dewa pembantai, dan memasukkannya ke dalam ruang sungai mengalir 8 ekstremitas. Tidak, tidak, teriak tombak dewa pembantai. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Meskipun dia telah menempatkan tombak dewa pembantaian ke dalam ruang sungai 8 ujung, dia tidak dapat menyangkal bahwa kekuatan tombak dewa pembantaian memang telah meningkat pesat. Menurut perkiraannya, jika kekuatan tombak dewa pembantai tidak meningkat, dengan alam bela diri sejati tingkat ke-6 saat ini, dia hanya dapat melukai binatang esensi api paling banyak pada alam bela diri bumi tingkat pertama, akan sulit untuk membunuh mereka dalam sekejap. Binatang esensi api memiliki pertahanan yang kuat, dan tidak mudah untuk membunuh mereka. Namun, situasi saat ini jauh melampaui ekspektasinya. Tidak sulit untuk menilai bahwa akar dari semua ini sebenarnya adalah karena tombak dewa pembantai telah melahap kuku penusuk dewa, yang sangat meningkatkan kekuatannya. Tuan muda, mereka akan segera menyusul, kata Yun Lu dengan cemas. Dengan kecepatan seperti ini, mereka hanya butuh sekitar selusin napas. Mendengar ini, Yang Chen terkejut dan menyadari bahwa Nanking dan beberapa binatang esensi api lainnya tampaknya telah menyusul. Cepat sekali, ekspresi Yang Chen berubah, berpikir bahwa binatang esensi api alam bela diri bumi ini benar-benar mengesankan. Namun, segera, dia tenang dan berkata, tidak apa-apa, kita hampir sampai. Baginya, asalkan mereka tiba di negeri suci Tiandu, segalanya akan aman. Waktunya berlalu. 3 napas, 5 napas, 10 napas. Yang Chen, mari kita lihat kemana kau bisa lari. Komandan binatang esensi api, Nanking, yang mengejar dari belakang, mendengus dingin. Dia sudah berpikir bahwa begitu dia menangkap Yang Chen, dia akan mencabik-cabik Yang Chen, dan membuat Yang Chen tahu konsekuensi dari membuatnya marah. Komandan, anak bermarga yang ini cukup pintar. Aku tidak menyangka dia akan memilih melarikan diri dengan binatang iblisnya setelah menggunakan tombak dewa pembantai dan menghabiskan terlalu banyak ki sejatinya. Sayang sekali binatang iblisnya masih kurang. Nanking perlahan mengangkat sudut mulutnya, hampir yakin bahwa Yang Chen tidak punya kesempatan untuk melarikan diri. Tetapi pada saat ini, tiba-tiba, Nanking terhenti tiba-tiba. Apa yang sedang terjadi?
Jiwa binatang esensi api yang lain juga telah mendeteksi bahwa Yang Chen entah kenapa telah lenyap begitu saja. Komandan, Yang Chen telah menghilang, menguap dari dunia. Aku tahu, aku tidak buta. Nanking berkata dengan kejam. Dia bahkan telah melihat sosok Yang Chen dengan matanya sendiri beberapa saat yang lalu. Namun dalam sekejap mata, Yang Chen menghilang di tempat. Dia menghilang tanpa jejak atau peringatan apapun. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Nanking berteriak dengan suara rendah, apakah itu jimat roh lainnya? Apakah anak ini telah dipindahkan ke tempat lain? Dari mana dia mendapatkan semua cara ini? Jelas, Nanking tidak dapat memahami bahwa hilangnya Yang Chen ada hubungannya dengan seorang tokoh kuat setingkat kaisar. Alasan hilangnya Yang Chen tentu saja karena negara Dewa Tiandu. Ia menyuruh banteng barbar emas membawanya ke pintu masuk harta karun 1000 tahun dan kemudian menggunakan kendalinya atas negara Dewa Tiandu untuk langsung memasukinya. Sekarang setelah dia menginjakkan kaki di negeri suci Tiandu, Yang Chen menghela napas lega. Hampir saja, gumam Yang Chen dalam hati. Tuan muda, saat Yang Chen tiba, Yu Ban langsung muncul dan berkata dengan penuh rasa hormat dan terkejut, Tuan muda, kekuatanmu telah meningkat, dan kau bahkan telah mencapai alam bela diri sejati tingkat ke-6. Dengan ini, Tuan muda, kau dapat membuka lebih banyak hak istimewa dan memperoleh lebih banyak harta yang ditinggalkan oleh Kaisar Agung untukmu. Tapi, Tuan muda, apa yang terjadi? Yang Chen menarik napas dalam-dalam dan menjelaskan semuanya kepada Yu Ban. Yu Ban tiba-tiba merasa khawatir, binatang api esensi itu datang lagi. Mereka tidak akan menyerah begitu saja. Yang Chen menghela napas, tahu bahwa ia tidak dapat mempertimbangkan bagaimana binatang esensi api menjaga arai roh pelindung, tetapi ia tahu mereka pasti merencanakan sesuatu. Oleh karena itu, ia harus menyebarkan berita ini dan, dengan melakukan itu, menemukan targetnya. Satu-satunya penyesalan adalah nyawa Yan Ziming, tetapi tidak ada jalan lain. Namun, karena binatang esensi api telah membunuh Yan Ziming, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada Sekte Ziyang. Mereka tidak dapat menghancurkan sekte sebesar itu tanpa meninggalkan jejak bukti, jadi mereka tidak akan berani melakukannya. Dengan pemikiran itu, Yang Chen merasa agak lebih baik. Adapun saudara perempuannya, Yang Chen menghela napas, merasa sulit untuk memilih. Tombak Dewa Pembantai sangat penting bagi ras manusia, dan saudara perempuannya adalah satu-satunya keluarganya. Aku tidak akan menyerahkan tombak Dewa Pembantai, jadi binatang esensi api tidak akan berani menyakiti adikku selamanya. Kakak, maafkan aku, tetapi kamu harus menanggungnya lebih lama lagi. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Tuan muda, binatang esensi api memiliki niat jahat, dan mereka mengejar Anda. Apakah Anda ingin melihat harta karun yang ditinggalkan untuk Anda saat Anda memasuki alam bela diri sejati, yang ditinggalkan Kaisar untuk Anda? Yu Ban bertanya dengan rasa ingin tahu. Yang Chen menggelengkan kepalanya, Penatua Yu Ban, jangan bicarakan itu untuk saat ini. Aku perlu menemukan binatang iblis dan berbicara dengannya. Siapa? Yu Ban bertanya-tanya. Monyet iblis bermata ungu. Ekspresi Yang Chen berubah serius. Binatang iblis nomor 1 di Istana Pelayan Binatang, monyet iblis bermata ungu. Makhluk luar biasa yang disegel di kedalaman Istana Pelayan Binatang itu dulunya memiliki level yang sama dengan Kaisar Tiandu. Dan sekarang, Yang Chen ingin berbicara dengannya. Bab 832, Binatang Suci, Monyet Iblis Bermata Ungu. Apa? Yu Ban membelalakkan matanya, benar-benar ketakutan oleh kata-kata Yang Chen. Tuan muda, Anda tidak bercanda dengan saya, bukan? Anda ingin bertemu dengan monyet iblis bermata ungu. Tidak, tahukah Anda betapa mengerikannya monyet iblis ini? Yang Chen menarik napas dalam-dalam, tentu saja aku tahu. Alasan mengapa aku bisa lulus ujian Kaisar Agung saat itu pada dasarnya karena aku mengalahkan monyet iblis bermata ungu. Pada awalnya, Kaisar Tiandu telah menyiapkan 10 tingkat ujian untuk generasi selanjutnya. Setiap tingkat dijaga oleh binatang iblis yang kuat, dan tingkat terakhir dijaga oleh monyet iblis bermata ungu. Yang Chen masih tidak bisa melupakan adegan di mana ia nyaris mengalahkan monyet iblis bermata ungu dengan seluruh kekuatannya. Terlalu kuat, kekuatan monyet iblis bermata ungu benar-benar menyedihkan. Ketika menyebutkan 4 kata dari monyet iblis bermata ungu, Yu Ban tampak agak takut.
Ia berkata, "Tuan muda, Anda harus tahu bahwa ketika Anda mengalahkan monyet iblis bermata ungu, itu hanya karena kekuatannya ditekan oleh segel. Dulu ia setara dengan Kaisar Agung, dan bahkan Kaisar Agung hanya cukup beruntung untuk menekan monyet iblis ini secara kebetulan. Tuan muda, dengan kekuatan Anda saat ini, lebih baik tidak bersentuhan dengan monyet iblis bermata ungu. Namun, jika aku berhasil membujuknya, monyet iblis bermata ungu adalah satu-satunya binatang iblis yang dapat menyelesaikan semua masalahku saat ini." Yang Chen menarik napas dalam-dalam. "Senior, kamu benar-benar dapat menggunakan larangan untuk menekan monyet iblis bermata ungu." "Itu benar, tapi monyet iblis bermata ungu itu kejam. Menurutku, lebih baik tidak terlalu banyak berhubungan dengannya," kata Yuban sambil tersenyum pahit. "Haha, tetua Yuban, aku bukan anak kecil lagi, apa yang membuatmu begitu khawatir?" Yang Chen menyeringai. "Saya, orang tua itu, tidak khawatir dengan tuan muda, tetapi tuan muda adalah satu-satunya pewaris Kaisar Tiandu dan satu-satunya pewaris negara Dewa Tiandu. Bagaimana saya bisa tenang tanpa Anda? Tetapi jika tuan muda bertekad, saya akan membantu Anda. Dengan berbagai lapisan pembatasan, binatang jahat ini pasti tidak akan menyakiti tuan muda." Yuban berkata dengan percaya diri. "Hebat sekali," seru Yang Chen penuh emosi. "Tuan muda, Anda gila. Di antara 3 binatang iblis besar di Istana Pelayan Binatang, Anda secara khusus memilih monyet iblis bermata ungu. Anda juga bisa memilih merak 7 warna atau singa iblis es dan api. Setidaknya kepribadian kedua binatang iblis ini jauh lebih lembut dibandingkan dengan monyet iblis bermata ungu." Yuban mengeluh. Total ada 3 binatang iblis besar di Istana Pelayan Binatang. Ketiga binatang iblis besar ini adalah monyet iblis bermata ungu, merak 7 warna, dan singa iblis es dan api, yang merupakan representasi dari jasa-jasa pertempuran termasyhur Kaisar Tiandu sepanjang hidupnya. Ketiga binatang iblis ini merupakan utusan dari klan binatang iblis dan keberadaan mereka dapat dianggap mendekati dewa. Secara khusus, monyet iblis bermata ungu menduduki peringkat sangat tinggi dalam peringkat kekuatan iblis. Mendengar apa yang dikatakan Yuban, Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk berkata, "Tidak, meskipun merak 7 warna dan singa iblis es dan api sangat kuat, kekuatan mereka belum mencapai tingkat kaisar. Hanya monyet iblis bermata ungu yang memiliki kekuatan di tingkat kaisar. Hanya dia yang dapat membantuku mengubah situasi dan melawan kelompok binatang roh api. Akan sedikit lebih sulit membantunya melawan binatang esensi api dan membalikkan keadaan hanya dengan memiliki kekuatan alam bela diri surga. Jika itu adalah binatang iblis tingkat kaisar." Meskipun Yang Chen merasa itu akan sulit, dia tetap ingin mencobanya. Jika monyet iblis bermata ungu membantunya, dia akan lebih percaya diri untuk melawan binatang esensi api. "Baiklah," kata-kata tuan muda juga masuk akal, "tapi monyet iblis bermata ungu ini pemarah dan keras kepala. Tuan muda, Anda harus bersiap dengan baik." Yuban menasihati. Yang Chen mengangguk, menarik napas dalam-dalam, dan sudah mempersiapkan dirinya secara mental. Tidak butuh waktu lama bagi Yuban untuk mengatur agar Yang Chen bertemu dengan monyet iblis bermata ungu. Yang Chen tahu bahwa Yuban telah berupaya keras dalam pertemuannya dengan monyet iblis bermata ungu ini. Di kursi Yuban diikatkan belenggu yang tak terhitung jumlahnya. Belenggu-belenggu ini dipasang di tubuh monyet iblis bermata ungu, dan jumlahnya tidak kurang dari beberapa ratus. Sebagai perwakilan klan monyet, monyet iblis bermata ungu cukup cerdas. Pupil matanya yang ungu menatap Yang Chen dan berkata, "Yuban membuka segel ucapanku kali ini, tetapi semua kemampuanku yang lain telah disegel, hehe, itu hanya untuk membuatku duduk di sini dan bertemu denganmu. Oh, aku baru menyadari kita sudah saling kenal. Kau mengalahkanku, jadi kurasa kau sudah mengendalikan negara suci orang tua Tiandu itu." Ucapan si monyet iblis bermata ungu itu santai, tidak ringan maupun berat. Ia menopang kepalanya dengan satu tangan dan menatap Yang Chen dengan mata ungunya, memancarkan perasaan sedikit menakutkan. Yang Chen merasa tidak nyaman ditatap oleh monyet iblis bermata ungu seperti ini, tetapi dia segera mengatasinya dan berkata, "Seperti yang dikatakan Senior Zijing, aku cukup beruntung untuk mengalahkanmu saat itu, dan sekarang aku mengendalikan negara Dewa Tiandu." Wahaha, monyet iblis bermata ungu tertawa terbahak-bahak, "Mengalahkanku? Hehe, kukatakan kau mengalahkanku, dan kau melakukannya tanpa rasa malu.
Bahkan Kaisar Tiandu tidak berani mengatakan dia mengalahkanku, dan kau, seorang bocah, berani menyebutkan kata kalah. Tapi aku memang mengalahkan senior Zijing, itu fakta. Setidaknya saat itu, aku mengalahkanmu dengan kekuatan bela diri yang lebih rendah darimu. Yang Chen berbicara perlahan, menurutku itu tidak dianggap kekalahan. Sudut mulut monyet iblis bermata ungu melengkung membentuk senyum, hehe, bagus sekali. Aku tidak heran kaulah yang berhasil mengalahkanku. Kau memang dipilih oleh lelaki tua Tiandu itu. Pencuri tua itu selalu memiliki visi yang unik, dan kali ini tidak berbeda. Namun, ia membuat pilihan yang sangat bagus untuk penggantinya. Wah, siapa namamu? Junior Yang Chen. Yang Chen tidak melihat kemarahan atau amarah yang tak terkendali pada monyet iblis bermata ungu. Dia tidak mengira Yu Ban sedang berbicara omong kosong. Kemungkinan besar, emosi monyet iblis bermata ungu sudah agak memudar selama bertahun-tahun. Atau mungkin, setelah 1000 tahun menyendiri, monyet iblis bermata ungu merasa kesepian dan ingin lebih banyak mengobrol dengan orang-orang. Semua ini cukup normal, dan bagaimanapun juga, itu adalah hal yang baik baginya. Monyet iblis bermata ungu menatap Yang Chen dan berkata, "Anak bermarga Yang, kau bersusah payah meminta Yu Ban mengatur pertemuan kita berdua. Apa yang ingin kau katakan, katakan saja." Yang Chen berkata dengan tenang, "Junior ingin meminta senior Zijing untuk tunduk pada junior." Mula-mula, monyet iblis bermata ungu tampak kaku sesaat, kemudian tertawa terbahak-bahak. Wahaha, hahaha, tawa monyet iblis bermata ungu itu sangat tak terkendali dan aneh, membuat orang menggigil. Setelah tertawa cukup lama, monyet iblis bermata ungu akhirnya berkata, "Yang Chen, apakah kau percaya bahwa jika aku tidak memiliki begitu banyak batasan saat ini, aku pasti sudah mencakar kepalamu?" Junior mempercayainya. Yang Chen tidak menyangkalnya. Monyet iblis bermata ungu menyipitkan matanya dan menatap Yang Chen dengan dingin, seperti pisau, "Tapi sekarang aku terjebak oleh segel dan tidak bisa berbuat apa-apa. Aku bisa memberimu kesempatan untuk mengubah kata-kata." Bab 833, Hadiah selama periode alam bela diri sejati. Yang Chen tetap tenang, "Senior Zijing, karena Anda tidak bisa melakukan apapun terhadap saya, mengapa saya harus mengubah pendirian saya? Selain itu, mengapa Anda tidak mendengarkan dengan saksama apa yang saya katakan sebelum menganalisis situasinya? Anda telah terkunci di sini begitu lama, apakah Anda ingin terperangkap lebih lama lagi? Hehe, bocah Yang, kau punya rencana licik. Kau ingin kursi ini tunduk padamu. Sungguh lelucon besar. Tiandu tidak pernah berpikir untuk menjinakkan kursi ini. Apakah dia berhasil? Dia bahkan tidak berhasil, dan kau pikir kau, bocah liar, bisa melakukannya? Si monyet iblis bermata ungu mencibir. Justru karena senior Tiandu tidak berhasil, maka saya ingin terus mencoba. Dan apa yang tidak dapat dilakukan oleh senior Tiandu, akan saya lakukan. Saya tidak mengatakan bahwa saya akan melampaui senior Tiandu di masa mendatang, tetapi saya pasti akan menuju ke arah yang ditujunya pada masanya. Yang Chen berbicara perlahan. Monyet iblis bermata ungu menyipitkan matanya dan terdiam. Dengan mata menawannya yang menatap tajam ke arah Yang Chen, ia hanya berbicara setelah beberapa kali menarik napas, "Baiklah, seperti yang kau katakan, aku tidak bisa bergerak sekarang, jadi aku tidak keberatan mendengarkan ucapanmu. Tentu saja, kurasa kau tidak bisa membujukku, jadi sebaiknya kau persiapkan dirimu terlebih dahulu." Monyet iblis bermata ungu terkekeh menggoda, karena telah belajar menghibur dirinya sendiri di tahun-tahun yang tak berujung dan tak membuahkan hasil di mana ia telah terperangkap. Yang Chen berkata, "Jika senior tunduk padaku, maka aku dapat menjamin kebebasanmu di masa depan. Jika kau pikir hanya dengan 1000 tahun kurungan akan membuatku cukup putus asa untuk menyerah, maka kau meremehkan kursi ini, bocah Yang." Monyet iblis bermata ungu mengejek, "Kau mungkin ingin mencoba lagi setelah beberapa ribu tahun lagi. Meskipun kursi ini tidak tahu di mana batas kesepiannya, hanya 1000 tahun masih terlalu singkat." Sambil berkata demikian, monyet iblis bermata ungu menguap, jelas tidak terganggu dengan pendekatan Yang Chen. "Begitukah? Itu mengecewakan bagi saya sebagai junior. Saya pernah mendengar bahwa ras monyet iblis bermata ungu terlahir untuk bertempur, petarung alami, dan monyet iblis luar biasa yang menempati peringkat tinggi dalam daftar kekuatan tempur ras iblis.
Apakah senior Zijing sanggup melihat seni bela diri mereka mandek selama ribuan tahun? Tanya Yang Chen. Mendengar hal ini, mata aneh monyet iblis bermata ungu langsung berbinar-binar. Ia menjilat bibirnya, "Nak, bagus sekali. Kau telah menarik perhatian orang-orang di sini. Ayo, sebagai juniormu, aku yakin bahwa setelah kau tunduk padaku, aku dapat membantumu melampaui kekuatanmu saat ini dan maju lebih jauh lagi." Yang Chen berkata perlahan, "Aku pernah melakukan ini sebelumnya, jadi aku yakin." Monyet iblis bermata ungu mencibir, "Nak, apa kau serius?" "Ya, benar," Yang Chen menjawab dengan tegas. Monyet iblis bermata ungu menatap Yang Chen. Untuk waktu yang sangat lama. Satu orang laki-laki dan satu monyet, tak satu pun dari mereka berkedip. Setelah beberapa saat, si monyet iblis bermata ungu akhirnya berbicara, "Nak, kau terlalu lemah. Terlalu lemah untuk bisa menarik perhatian kursi ini. Jadi, bagaimana kalau senior Zijing bertaruh denganku?" Yang Chen menyarankan. "Taruhan apa?" tanya monyet iblis bermata ungu. "Jika aku, sebagai junior, dapat mencapai alam bela diri bumi dalam waktu 3 tahun, senior setuju untuk membantuku sekali. Jika aku dapat mencapai alam bela diri surga dalam waktu 10 tahun, maka senior Zijing akan tunduk padaku. Bagaimana kedengarannya?" Yang Chen mengusulkan. Monyet iblis bermata ungu menyipitkan matanya dan tiba-tiba menyeringai, menganggap gagasan itu lucu. "Hehe, menarik sekali. Bocah liar, saat ini kau baru berada di tahap ke-6 alam bela diri sejati. Namun, kau berani berfantasi tentang mencapai alam bela diri bumi dalam 3 tahun dan alam bela diri surga dalam 10 tahun, hahaha." Si monyet iblis bermata ungu tertawa terbahak-bahak. Setelah beberapa saat, seolah-olah sudah cukup tertawa, si monyet iblis bermata ungu akhirnya berbicara, "Baiklah, bocah yang, aku terima tantanganmu. Jika kau dapat mencapai alam bela diri bumi dalam waktu 3 tahun, kursi ini akan membantumu sekali. Mengenai tunduk padamu, baiklah, mari kita tunggu sampai kau memenuhi syarat pertama." Mata Yang Chen langsung berbinar. Ia tidak menyangka kalau monyet iblis bermata ungu ternyata berhasil ditipu olehnya. Junior percaya bahwa senior Zijing pasti akan menepati janjinya. Yang Chen berkata dengan terkejut dan gembira. Sejujurnya, dia tidak banyak berpikir pada awalnya, dan dia bahkan tidak berpikir untuk membujuk monyet iblis bermata ungu. Meskipun dia datang ke sini, pada dasarnya dia memiliki peluang keberhasilan 1 dari 10.000. Seperti yang dipikirkannya, membujuk monyet iblis bermata ungu agak mengada-ada, tetapi jika dia bisa memasuki alam bela diri bumi, monyet iblis bermata ungu secara mengejutkan setuju untuk membantunya sekali. Jangan remehkan bantuan monyet setan bermata ungu, aksinya dapat dengan mudah membalikkan gunung dan lautan. Lebih baik kita tunggu sampai kau mencapainya dulu." Monyet iblis bermata ungu berkata dengan dingin, "Yuban, biarkan bocah bermarga yang ini tersesat, jangan ganggu aku kecuali dia mencapai alam bela diri bumi." Dalam sekejap, sosok Yang Chen melintas, dan dia kembali ke aula istana pelayan binatang. "Tuan muda, kali ini Anda benar-benar beruntung. Namun, memasuki alam bela diri bumi dalam 3 tahun, itu, tampaknya terlalu sulit, bukan?" Yuban berkata tanpa banyak keyakinan. "Haha, tetua Yuban, aku tidak khawatir, mengapa kamu harus khawatir?" Yang Chen menyeringai. Yuban mengingat kemajuan Yang Chen, dan tidak dapat disangkal bahwa Yang Chen adalah seorang jenius yang berbakat. Namun, ketika sampai pada alam bela diri sejati, meningkatkan kultivasi seseorang akan jauh dari semudah di alam bela diri roh atau alam bela diri asal. Berapa banyak orang jenius dengan bakat seperti iblis yang terjebak di tingkat alam bela diri sejati, dan tidak dapat memasuki alam bela diri bumi sepanjang hidup mereka. Namun, setelah dipikir-pikir, karena Kaisar Tiandu memilih Yang Chen sebagai muridnya, pasti ada alasannya. Pemuda yang dipilih oleh Kaisar Agung ini pasti memiliki beberapa kualitas yang luar biasa. Ngomong-ngomong, Tuan Muda, sekarang setelah Anda memasuki alam bela diri sejati, Anda telah membuka lebih banyak hak istimewa yang terkait dengan negara suci Tiandu, apakah Anda ingin tahu lebih banyak? Yuban bertanya sambil tersenyum. Yang Chen mengangguk, "Tolong ceritakan lebih banyak, tetua Yuban." Dia juga penasaran tentang hak istimewa apa saja yang telah dia dapatkan setelah memasuki alam bela diri sejati.
Baiklah, Tuan Muda, sekarang Anda dapat memilih 3 harta karun roh surgawi misterius tingkat rendah sebagai harta karun pertahanan Anda. Selain itu, Anda sekarang dapat membuka lebih banyak bahan untuk memurnikan pil di Balai Pil. Anda juga dapat berkultivasi di Gunung Wuji, dan Anda dapat, Yuban berkata banyak dalam satu tarikan napas. Yang Chen secara umum dapat memahami sisanya, seperti Pil Hall, yang merupakan tempat untuk alkimia. Tapi ini, Penatua Yuban, apa ini Gunung Wuji? Yang Chen bertanya. Gunung Wuji diciptakan oleh Kaisar Agung menggunakan metode yang menantang surga, yang melibatkan urat spiritual yang membentang lebih dari 100 km dan berbagai cara lainnya. Itu adalah tanah suci kultivasi. Gunung itu terbagi menjadi 3 tingkat. Anda hanya dapat berkultivasi di tingkat pertama untuk saat ini. Itu adalah tempat yang bagus untuk kultivasi tertutup, Yuban tersenyum. Sebuah urat spiritual yang membentang sepanjang 100 km. Yang Chen tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Ini agak menakutkan. Tahukah kamu, seberapa besar urat nadi spiritual yang menyebabkan kota naga kayu dan sekte teratai hijau saling berebut, hingga kepala mereka pecah dan berdarah dalam prosesnya? Bagaimana dengan level kedua dan ketiga? Tak lama kemudian, Yang Chen berkedip. Yuban berkata, level kedua mengharuskan alam bela diri bumi untuk masuk, dan level ketiga hanya bisa dimasuki oleh mereka yang berada di alam bela diri surga. Bab 834, Aula Jimat. Ada persyaratan seperti itu. Yang Chen tidak dapat mengetahuinya. Yuban berkata dengan ramah, Tuan Muda, jangan tersinggung. Gunung Wuji bukanlah tempat biasa. Alasan mengapa tempat ini dibagi menjadi 3 tingkat dan Kaisar Agung mengharuskan Anda untuk memasuki tingkat yang sesuai dengan kultivasi yang sama adalah karena energi spiritual yang melimpah di tingkat kedua dan ketiga Gunung Wuji. Jika kultivasi seseorang tidak cukup untuk masuk, mudah untuk menyebabkan penyerapan yang berlebihan dan mengganggu kultivasi mereka. Yang Chen tiba-tiba menyadari, jadi tingkat kedua dan ketiga Gunung Wuji memiliki efek ajaib seperti itu. Dia memahami bahwa kultivasi seniman bela diri harus bertahap dan progresif. Setiap alam memiliki batasnya sendiri, dan ini bukan hanya tentang kuantitas. Jika melampaui batas itu, hasilnya belum tentu baik. Ya, setiap tingkat Gunung Wuji mewakili batas kultivasi suatu alam. Misalnya, tingkat pertama menyediakan lingkungan kultivasi terbaik untuk alam bela diri sejati, dan akan lebih buruk bagi Tuan Muda untuk pergi ke tingkat kedua, jelas Yuban. Begitu ya, sekarang aku mengerti. Yang Chen mengangguk. Yuban bertanya dengan rasa ingin tahu, apa yang Tuan Muda rencanakan sekarang? Saya tidak terburu-buru untuk berkultivasi di Gunung Wuji. Saya ingin melihat harta karun apa yang ditinggalkan oleh tetua Yuban untuk saya ketika saya mencapai alam bela diri sejati, kata Yang Chen. Yuban bertanggung jawab atas masalah ini. Setelah mendengar kata-kata Yang Chen, dia melambaikan tangannya dan mengeluarkan semua harta yang bisa diperoleh Yang Chen di tahap alam bela diri sejati. Tuan Muda, semua harta karun peninggalan Kaisar Tiandu untuk alam bela diri sejati Anda ada di sini, kata Yuban. Yang Chen memperhatikan dengan saksama, dan ada 3 kantong penyimpanan di tanah. Ketika Yang Chen membuka dan mengamatinya dengan saksama, dia tidak dapat menahan diri untuk tidak terkesiap. Dari ekspresi keheranannya yang tak tersamar, tidak sulit untuk mengetahui bahwa dia terkejut dengan harta karun yang hanya bisa dibuka pada tahap alam bela diri sejati. Tuan Muda, bagaimana? Apakah Anda puas dengan harta karun dari tahap alam bela diri sejati? Tanya Yuban. Sangat puas, jawab Yang Chen jujur. Itu bukan lelucon, dia tidak punya alasan untuk tidak puas. Tas penyimpanan pertama berisi 5.000 batu roh kelas atas. Benar, total 5.000 batu roh kelas atas membuat Yang Chen merasa bahwa kekayaannya hampir dapat dibandingkan dengan sekte rata-rata. Penting untuk diketahui bahwa gunting naga perak yang dilelang di lelang pasir kuning hanya menghasilkan 4.000 plus batu roh, yang diperebutkan oleh sekte lain dengan berdarah-darah. Dengan kata lain, dia hampir memiliki harta yang setara dengan harta karun surgawi misterius tingkat tinggi. Yang Chen tentu saja merasa puas. Ini hanyalah harta karun untuk tahap alam bela diri sejati, bagaimana dengan tahap alam bela diri bumi dan alam bela diri surga? Yang Chen menjadi semakin penuh harap. Tas penyimpanan kedua berisi sejumlah besar material, termasuk material alkimia dan material untuk memurnikan rune roh dan item lainnya.
Berbagai jenis tersedia, membuatnya sangat praktis untuk tahap alam bela diri sejati. Tas penyimpanan ketiga berisi berbagai macam barang, bukan harta karun maupun sampah, namun akan berguna di alam bela diri sejati bila dikenakan. Yang Chen dapat melihat bahwa semakin kuat dirinya, semakin murah hati Kaisar Tiandu. Penting untuk diketahui bahwa di alam bela diri asal, Kaisar Tiandu tidak memberinya banyak barang atau membuka banyak izin. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Kaisar atas kebaikannya. Yang Chen menghela nafas secara emosional, menerima 3 tas penyimpanan tersebut. Selain itu, ia juga dapat memilih 3 harta karun surgawi misterius tingkat awal. Semua perawatan ini berkat Kaisar Tiandu. Penatua Yuban, aku ingin pergi ke Aula Jimat sekarang untuk memurnikan rune roh, kata Yang Chen perlahan. Tuan muda, mengapa Anda ingin memurnikan rune roh? Yuban tidak dapat memahaminya. Yang Chen menghela napas, Penatua Yuban, saya khawatir saya tidak akan tinggal lama di negeri suci Tiandu, saya akan pergi sebentar lagi. Tuan muda, baru beberapa saat, dan binatang esensi api itu mungkin masih mencarimu. Selain itu, kekuatanmu saat ini tidak cukup. Bukankah pergi keluar seperti ini akan merepotkan dirimu sendiri? Yuban cepat-cepat melangkah maju untuk menghentikan Yang Chen. Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh, Penatua Yuban, seperti yang Anda katakan, jika saya tinggal di negara suci Tiandu, saya mungkin tidak sepenuhnya aman, tetapi saya pasti akan terbebas dari bahaya sampai batas tertentu. Namun, bagaimana dengan saudara perempuan saya? Saya harus menemukan cara untuk menyelamatkannya. Ini, Yuban tahu bahwa Yang Chen adalah pria yang penuh kasih sayang dan kesetiaan. Orang seperti itu tidak akan pernah menutup mata terhadap saudaranya yang sedang dalam kesulitan. Yang Chen melanjutkan, lagi pula, aku benar-benar tidak berpikir binatang esensi api tidak melakukan apapun pada susunan roh pelindung. Hanya saja dengan cara dan kemampuanku saat ini, aku belum bisa melihatnya. Aku harus mengambil risiko untuk melakukan sesuatu. Berhasil atau tidak, aku harus mencoba mengungkap wajah asli binatang esensi api. Apa yang Tuan Muda ingin lakukan? Yuban menjadi penasaran. Saya ingin pergi ke wilayah tengah dan melaporkan berita ini kepada keluarga kerajaan. Saya tidak tahu apakah keluarga kerajaan akan mempercayai saya, tetapi saya harus mencoba. Yang Chen berkata dengan tegas. Yuban menarik napas dalam-dalam dan mendesah pelan, aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pemuda sepertimu harus berhadapan dengan masalah yang disebabkan oleh binatang esensi api. Tampaknya umat manusia telah kembali ke keadaan serakah, penuh, dan egois seperti dulu. Membahas masalah ini sekarang sudah tidak penting lagi. Sebelum aku pergi ke wilayah tengah untuk bertemu keluarga kerajaan, aku perlu memperkuat diriku terlebih dahulu. Kata Yang Chen sambil tersenyum tipis. Baiklah. Yuban mengangguk dan berkata, saya akan membawa Tuan Muda ke Aula Jimat sekarang. Terima kasih, Tetua Yuban, kata Yang Chen dengan santai. Selanjutnya, ketika mereka muncul kembali, keduanya tiba di Talisman Hall. Seperti Balai Pil, Balai Jimat juga merupakan istana yang didirikan oleh Kaisar Tiandu, satu untuk memurnikan rune roh dan satu lagi untuk alkimia, keduanya memiliki fitur uniknya sendiri. Namun, yang pertama tidak dibuka sampai Yang Chen mencapai alam bela diri sejati. Tuan Muda, ini adalah Aula Jimat, Yuban menjelaskan. Menakjubkan, Yang Chen melihat sekeliling dan menemukan bahwa dinding seluruh aula diukir dengan karakter jimat yang sangat indah. Seperti kata pepatah, orang luar memperhatikan kesenangan, sementara orang dalam memperhatikan pintu masuk. Kalau orang yang tidak mengerti ilmu pemurnian mengamati huruf-huruf jimat ini, mereka pasti akan tercengang. Sedangkan Yang Chen yang tidak diragukan lagi bisa disebut sebagai ahli jimat, langsung paham akan makna mendalamnya. Penatua Yuban, jimat-jimat di dinding aula jimat semuanya adalah pemahaman yang sangat indah tentang Dao Jimat. Bagaimana ini bisa terjadi? Yang Chen bertanya dengan heran. Yuban menjawab, jadi itulah yang Tuan Muda tanyakan. Kaisar Tiandu memiliki banyak bawahan saat itu, dan seperti saya, dia ahli dalam melarang Dao. Tentu saja, ada banyak master yang ahli dalam Dao Jimat. Catatan di dinding ini dibuat oleh para master itu sebelum mereka meninggal. Bab 835, Tujuan Rencana. Tidak heran, tidak heran. Yang Chen tertawa terbahak-bahak, saya seharusnya datang lebih awal, tetapi saya datang terlambat.
Bagi seseorang yang memurnikan jimat roh, tempat ini adalah tempat yang sangat berharga. Begitu banyak ahli senior yang memurnikan jimat roh meninggalkan kerja keras dan pengalaman yang tercatat, dan Yang Chen tidak memiliki begitu banyak kebanggaan untuk merasa bahwa pengalaman yang dicatat oleh para senior ini tidak berguna baginya. Seni bela diri jimat roh, meskipun diciptakan oleh jenius iblis Huang Taiji hidup dalam waktu yang sangat singkat, dan ide-idenya yang menakjubkan memang mencengangkan. Namun, yang kurang darinya adalah pengalaman praktis dibandingkan dengan para ahli jimat roh tersebut, dan sekarang, pengalaman para ahli jimat roh tersebut terekam di sini. Jika itu hanya sedikit pengalaman, itu tidak ada artinya atau berguna bagi Yang Chen. Namun apa yang terukir pada dinding ini adalah sejumlah besar pengalaman orang-orang dari generasi selanjutnya. Karena kalian bisa datang ke aula jimat ini, itu berarti kalian telah mewarisi warisan Kaisar Agung. Meskipun aku tidak berharap kalian memiliki pemahaman yang mendalam tentang Dao Jimat, kalian dapat mengamati lebih banyak jika kalian tertarik. Saya berharap pemahaman saya tentang jimat dari masa hidup saya tidak akan hilang, kata Zhang Yunsan. Aku, manusia sejati hijau laut, juga berharap hal yang sama, dan semoga harapan itu tidak hilang. Cek, aku merasa pewaris Kaisar Agung mungkin tidak peduli dengan pengalaman jimat kita yang tidak berguna. Tapi biarlah Pak Tua Han Zong bersikap berlebihan sekali ini. Aku harap itu tidak akan hilang. Dinding-dinding ini mencatat pengalaman lebih dari satu master jimat. Terlihat bahwa para ahli jimat ini cukup cemas. Bukan hal yang aneh, dari lubuk hati, pusaka Kaisar Tiandu yang biasa seharusnya sudah terbenam dalam pusaka Kaisar, jadi mengapa harus menaruh pikiran pada Dao Jimat? Lagi pula, dari sudut pandang seni bela diri, Dao Jimat merupakan cabang sampingan. Namun, yang ingin dikatakan Yang Chen adalah, para pendahulu yang meninggalkan catatan di dinding ini pernah bertemu dengannya, itu sudah merupakan takdir, dan takdirlah yang membawanya ke sini. Haha, ini tempat yang bagus untukku. Pertama-tama aku akan memahami Dao Jimat di dinding ini secara menyeluruh. Mungkin itu bisa membantuku menembus pemahamanku tentang 3 jimat terlarang utama, kata Yang Chen, menantikan pengalaman jimat yang terekam di dinding. Harus dikatakan bahwa begitu dia mendalaminya, Yang Chen segera merasakan pemahaman tentang jimat dari para ahli jimat di bawah bimbingan Kaisar Tiandu. Jangan pernah meremehkan orang-orang terdahulu, karena banyak sekali hal-hal yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu, dan mereka telah mencurahkan banyak tenaga mereka di bidang ini. Ini luar biasa, benar-benar luar biasa. Yang Chen dipenuhi emosi, dan kegembiraannya tidak bisa disembunyikan. Dia terjerumus ke dalamnya dan tidak bisa melepaskan diri. Waktu berlalu, mengalir pergi. Yang Chen tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi ia akhirnya memperoleh gambaran kasar tentang pemahaman tentang jimat yang terekam di dinding-dinding ini oleh banyak senior. Tentu saja, ia baru saja selesai membaca, dan Yang Chen masih merasa bahwa ia masih jauh dari pemahamannya. Banyak tempat yang mengharuskannya untuk mencicipi dan mengunyah dengan saksama. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa ini adalah pesta pengetahuan yang kaya, dan dia telah memakannya, dan langkah selanjutnya adalah mencernanya secara perlahan. Tuan muda, apakah Anda sudah selesai memahaminya? Yuban bertanya dengan hati-hati. Suasana hati Yang Chen menjadi tenang. Penatua Yuban, aula jimat memang tempat yang bagus, haha. Ngomong-ngomong, berapa hari yang saya habiskan untuk pemahaman ini? Ini, Tuan muda telah memahaminya selama lebih dari 20 hari, kata Yuban tanpa basa-basi. Sudah lama. Yang Chen cukup terkejut, saya begitu fokus sehingga saya bahkan lupa waktu. Aneh sekali. Yang Chen menepuk kepalanya, tetapi kali ini dengan konsentrasi belajar, aku telah memperoleh cukup banyak. Awalnya aku hanya bersikap berlebihan. Aku tidak menyangka akan benar-benar menembus sebagian pemahamanku tentang 3 jimat terlarang utama. Dan jimat roh pintu aneh dari gulungan pintu aneh ini, kurasa aku juga bisa mengendalikannya. Tuan muda, apakah Anda akan memurnikan jimat selanjutnya? Tanya Yuban. Yang Chen mengangguk. Penatua Yuban, saya akan memurnikan jimat berikutnya, Anda keluar dulu. Tidak masalah. Yuban berdiri dan pergi. Yang Chen mengamati sekelilingnya, dan lingkungan sekitar sangat mendukung untuk memurnikan jimat. Baginya, yang memiliki seni bela diri jimat roh, ini adalah tempat yang bagus, dan Yang Chen tidak ragu-ragu.
Dia segera mulai mempersiapkan pemurnian jimat berikutnya. Setelah memperoleh begitu banyak bahan, tentu saja dia tidak punya alasan untuk tidak menyempurnakan beberapa jimat untuk meningkatkan perlindungannya sendiri. Ketika Yang Chen selesai memurnikan jimat dan keluar dari pengasingan, sudah sebulan berlalu. Dia memurnikan semua bahan jimat di aula jimat dalam satu tarikan napas. Dengan lingkungan yang begitu indah di aula jimat, Yang Chen tentu saja tidak akan ketinggalan, dan dengan pengalaman yang diperolehnya dari banyak pendahulu, ia memiliki lebih banyak inspirasi. Hanya dalam waktu 1 bulan, ia menyempurnakan beberapa jimat roh aneh lainnya. Misalnya, jimat roh Ki sejati. Fungsi dari Truki Spirit Talisman adalah untuk penyimpanan Truki. Pengguna dapat memasukkan Truki mereka sendiri ke dalam jimat, lalu menyerapnya kembali ke dalam tubuh mereka saat dibutuhkan. Ini adalah harta karun yang sempurna untuk Yang Chen. Jimat ini dapat langsung memulihkan Ki sejatinya tanpa efek samping apapun. Efek ajaib seperti itu sulit dicapai bahkan dengan ramuan ajaib, dan jika dapat dicapai, nilai ramuan ajaib tersebut cukup tinggi. Yang Chen menyempurnakan beberapa jimat, dan sayapnya kurang lebih penuh. Setelah itu, ia secara alami berencana untuk meninggalkan negara Dewa Tiandu. Senior Tiandu, ini adalah manusia ikan baru, yang telah lama mengagumimu dan ingin belajar jalan metode terlarang darimu. Yang Chen memanggil sekelompok manusia ikan baru dari ruang sungai mengalir 8 ujung. Semua manusia ikan itu dengan hormat berkata, "Salam kepada tetua Yuban." Yuban sangat gembira, "Anak muda, pergi saja jika kau ingin pergi, dan berikan aku pekerjaan lain." Tapi tidak apa-apa, manusia ikan ini sangat menyenangkan, tidak punya niat jahat, punya kemampuan belajar yang kuat, dan tahu bagaimana menyenangkan orang tua ini. Hehe, biarkan saja mereka belajar dariku. Yang Chen mengangguk, "Kamu akan mengikuti penatua Yuban di masa depan." "Baik, Tuan Muda." Para manusia ikan betina itu menatap Yang Chen dengan mata berbinar, agak enggan berpisah, namun tetap pergi ke sisi Yuban. Yuban menghela nafas, "Tuan Muda, apakah Anda akan pergi sekarang?" "Ya, saya telah melakukan semua yang perlu saya lakukan, saatnya untuk pergi," kata Yang Chen. Dalam beberapa hari terakhir, pemurnian jimat telah berakhir, dan 3 harta karun Suan Tian awal juga telah dipilih. Meskipun harta karun ini tidak terlalu berguna baginya, mereka dapat memberikan perlindungan. Yang Chen membawanya bersamanya. Selain itu, tidak ada masalah lain. Yang Chen tahu bahwa semakin cepat dia pergi, semakin baik, dan segera menuju ke wilayah tengah. Rahasia binatang esensi api akan segera diumumkan ke seluruh dunia. Bab 836, menjadi naga sejati setelah 5 kebangkitan. Meskipun dia tahu ini akan sangat sulit, Yang Chen masih ingin mencoba dengan gigih. Tuan Muda, seperti yang kau tahu, apa yang ingin kau lakukan sangat berisiko. Terlebih lagi, perjalanannya panjang, dan ada begitu banyak orang dari kelompok binatang esensi api dan ras manusia yang ingin membunuhmu. Keluar seperti ini, bukankah begitu? Tetua Yuban masih khawatir. "Penatua Yuban, pikiranku sudah bulat." Yang Chen berkata dengan sungguh-sungguh. Dia melakukan ini bukan hanya demi Guardian Spirit Arai, tetapi juga demi kakak perempuannya. Dalam hal ini, dia tidak punya pilihan lain. Melihat bahwa dia tidak dapat dibujuk, Yuban akhirnya tidak banyak bicara lagi, hanya berkata dengan enggan, "Tuan Muda, perjalanan ini penuh dengan bahaya, Anda harus sangat berhati-hati. Jika Anda benar-benar menghadapi kesulitan, kembalilah ke negara Dewa Tiandu, orang tua dan negara dewa akan selalu menyambut Anda." "Terima kasih, Tetua Yuban," kata Yang Chen. "Haha, Tuan Muda, mengapa Anda berterima kasih padaku? Ngomong-ngomong, aku sudah lama tidak melihat kedua beruang konyol dan Golden Claw itu. Kali ini aku pergi, biarkan aku melihat mereka lagi," kata Yuban. Yang Chen menyadari bahwa dia telah mengabaikan sesuatu. Memang benar bahwa pencapaian Black Mountain Black Bear dan Golden Claw hari ini terkait erat dengan Yuban. Bagaimana mungkin Yuban tidak memiliki perasaan terhadap ketiga binatang iblis ini? Yang Chen tidak bisa gegabah, dan segera melepaskan ketiga binatang iblis itu. Beruang hitam gunung hitam kebingungan, tidak tahu harus berkata apa, sementara cakar emas berpikiran jernih, menatap Yuban dengan penuh rasa terima kasih, dan berkata, "Orang tua." Yuban mengangguk puas lalu berkata dengan nada terkejut, "Tuan Muda,
Saya tidak menyangka bahwa setelah Golden Claw mengikuti Anda beberapa saat, ia berevolusi menjadi ran, binatang mitologi. Dan melihat kinya yang berfluktuasi, tampaknya ia telah mengalami kebangkitan kerajaan. Apakah itu berhasil? Ya, memang begitulah. Yang Chen menyeringai. Kali ini aku pergi ke alam rahasia Ki Ungu, wilayah binatang esensi api. Aku juga memasuki tingkat ketiga dan secara tak terduga menemukan tempat kebangkitan kerajaan klan binatang esensi api. Haha, aku membiarkan cakar emas menjalani proses kebangkitan tadi, dan aku tidak menyangka itu akan berhasil. Yuban mengelus jenggotnya, kerja bagus. Golden Claw memang sudah terbangun, tetapi kedua beruang ini sedikit tertinggal. Kapan mereka bisa mencapai lapisan kelima alam Yuanwu? Aku sudah lama menyiapkan lingkungan kebangkitan untuk mereka, tetapi kedua beruang ini kurang pemahaman dan butuh kemajuan kultivasi yang lebih cepat. Sambil berbicara, Yuban melotot tidak senang ke arah dua beruang hitam gunung hitam. Kedua beruang hitam gunung hitam masih bingung tentang apa yang terjadi, menggaruk-garuk kepala dan melihat sekeliling. Yang Chen tercengang mendengar kata-kata Yuban. Penatua Yuban berkata, kebangkitan. Apakah bangsa Dewa Tiandu benar-benar memiliki lingkungan bagi kedua saudara ini untuk bangkit? Haha, Tuan Muda, siapakah Kaisar Tiandu di masa hidupnya? Pada saat itu, salah satu trofi perang terbesar dari pertempuran antara manusia dan ras iblis adalah perebutan tempat kebangkitan kerajaan. Namun, tempat kebangkitan kerajaan cocok untuk binatang iblis bumi, kata Yuban sambil tertawa. Binatang iblis bumi. Yang Chen bingung. Yuban menjelaskan dengan perlahan, Tuan Muda, inilah yang tidak Anda ketahui. Binatang iblis bumi sangat bergantung pada kekuatan bumi. Kekuatan bumi di tempat mereka terbangun sangat melimpah. Secara kebetulan, beruang hitam gunung hitam juga sangat bergantung pada kekuatan bumi. Dapat dikatakan bahwa jika naga sejati angin surgawi adalah Raja Langit, maka beruang hitam gunung hitam adalah salah satu Raja Bumi. Yang Chen tiba-tiba menyadari, jadi, tempat kebangkitan kerajaan yang direbut oleh Kaisar Tiandu, bukankah itu dibuat khusus untuk dua beruang konyol ini? Kami tidak bodoh. Tepat sekali. Kedua beruang hitam gunung hitam menolak mengakui klaim tersebut. Yuban mengetuk kepala kedua beruang konyol itu, kalian berdua masih berani menolak pernyataanku. Jika kalian benar-benar tidak bodoh, kalian pasti sudah memenuhi persyaratanku, tetapi apakah kalian sudah melakukannya? Semangat kedua beruang hitam gunung hitam benar-benar merosot. Yuban menghela napas dengan emosi, seperti yang Anda katakan, Tuan Muda, tempat kebangkitan ini dibuat khusus untuk kedua beruang konyol ini. Jika mereka mencapai persyaratan kebangkitan dan terbangun, mereka akan benar-benar berubah menjadi naga, terbang ke langit. Mengapa Anda tidak memberi tahu saya tentang hal ini sebelumnya, Penatua Yuban? Yang Chen bertanya sambil tersenyum kecut. Karena Tuan Muda harus mencapai alam bela diri bumi setengah langkah untuk membuka otoritasnya. Jika Tuan Muda belum mencapai alam bela diri bumi setengah langkah, Tuan Muda tetap tidak boleh membiarkan beruang hitam gunung hitam memasuki tempat pencerahan ini. Oleh karena itu, pelayan lama Tuan Muda untuk sementara waktu menahan informasi ini. Namun, di mata Pak Tua, seharusnya bukan hal yang sulit bagi Tuan Muda untuk mencapai alam bela diri bumi setengah langkah. Kedua beruang itulah yang membuatku gelisah, Yuban mendesah. Yang Chen berkata dengan serius, Penatua, Anda dapat yakin. Saya akan melakukan yang terbaik untuk membuat kedua beruang konyol itu mencapai kekuatan yang dibutuhkan untuk kebangkitan. Beruang hitam gunung hitam juga merupakan saudaranya. Namun, karena banyaknya urusan di sepanjang jalan, ia tidak punya waktu untuk mengurus kedua saudara ini. Sekarang setelah masalah kebangkitan disebutkan, Yang Chen secara alami memiliki kewajiban untuk membangunkan kedua beruang konyol itu. Baiklah, kalau begitu, aku harus merepotkan Tuan Muda untuk berusaha lebih keras. Selain itu, saat waktunya tiba untuk kebangkitan, Golden Claw juga bisa ikut serta. Golden Claw, kau juga harus bekerja keras, kata Yuban. Ia juga bisa berpartisipasi. Tapi bukankah Golden Claw sudah pernah mengalami kebangkitan sekali? Kedua beruang hitam gunung hitam itu bingung. Yuban memutar matanya, bagaimana kalian berdua beruang bodoh bisa dibandingkan dengan Golden Claw? Golden Claw mencakup semua 5 elemen, dan ketika ia menjadi naga sejati, ia tidak perlu menjadi bagian dari 5 elemen.
Angin dan guntur, memanggil hujan dan memanggil angin, semua ini mudah baginya. Kita tidak akan lebih buruk dari itu setelah kita bangun, kedua bersaudara beruang hitam gunung hitam itu bersikeras. Golden Claw tertawa, kalian berdua orang bodoh seharusnya tidak dengan naif membandingkan diri kalian denganku. Tidakkah kalian mendengar apa yang dikatakan orang tua itu? Aku memiliki semua 5 elemen. Bagaimana kalian bisa dibandingkan denganku? Yang Chen menyaksikan kedua belah pihak berdebat dan tidak bisa menahan tawa. Dia bertanya dengan rasa ingin tahu, Penatua Yuban, saya tahu bahwa Golden Claw memiliki semua 5 elemen, tetapi jika benar-benar memiliki semua 5 elemen, apakah itu harus mengalami kebangkitan 5 kali? Tuan muda, meskipun untuk binatang iblis biasa, bangun sekali saja cukup langka. Bagi Golden Claw, bangun sekali lebih seperti bebannya. Seperti yang Anda katakan, ia berbeda dari binatang iblis lainnya. Ia perlu menjalani 5 jenis kebangkitan, logam, kayu, air, api, dan tanah. Dan itu harus dilakukan di tempat kebangkitan kerajaan, Yuban menjelaskan. Yang Chen menarik napas dalam-dalam. Jika apa yang dikatakan Yuban benar, kabar baik bagi Golden Claw akan langsung berubah menjadi kabar buruk. Menjalani kebangkitan 5 kali berturut-turut dan setiap kali berada di Royal Awakening Place, siapa yang tahan dengan ini? Bahkan Yang Chen merasa sakit kepala memikirkannya. Bagaimana jika tidak mengalami 5 jenis kebangkitan? Yang Chen bertanya sambil mengerutkan kening. Bukan karena dia kurang percaya diri, tetapi dia benar-benar tidak percaya bahwa akan ada 5 tempat seperti itu di wilayah manusia. Jika tidak mengalami 5 macam kebangkitan, ia tidak akan pernah menjadi naga sejati. Yuban menggelengkan kepalanya pelan. Bab 837, kecelakaan terjadi lagi. Yang Chen dan Golden Claw sama-sama sedikit terkejut saat mendengar bahwa mereka tidak akan bisa maju menjadi naga sejati kecuali mereka mengalami kebangkitan kelima elemen. Golden Claw tampak gelisah mendengar berita ini. Dua saudara beruang hitam gunung hitam juga berhenti bicara. Mereka memiliki ikatan dengan cakar emas dan tidak ingin menambah penghinaan atas luka. Meskipun mereka tidak terlalu pintar, mereka tahu bahwa tidak boleh menyakiti perasaan seseorang dengan sengaja. Melihat perubahan ekspresi Golden Claw, Yang Chen meyakinkannya, Golden Claw, jangan khawatir. Kami telah menyelesaikan elemen api, dan elemen tanah akan segera diselesaikan juga. Dengan 2 elemen yang tersisa, kita hanya memiliki 3 elemen lagi. Percayalah, aku berjanji akan melakukan segala daya untuk membantumu menjadi naga sejati. Golden Claw berkata dengan penuh rasa terima kasih, Tuan Muda. Haha, apa yang kau ucapkan terima kasih padaku? Yang Chen tertawa terbahak-bahak. Ngomong-ngomong, Tetua Yuban, apakah ada batas kekuatan Golden Claw saat ia menjalani kebangkitan keduanya? Dia hanya bisa menjalani kebangkitan keduanya saat dia mencapai alam bela diri bumi setengah langkah, kata Yuban lembut. Begitu ya, cakar emas, Tetua Beruang 1, dan Tetua Beruang 2, ucapkan selamat tinggal kepada Tetua Yuban. Ingatlah untuk berlatih dengan tekun di ruang sungai 8 ujung yang mengalir. Kata Yang Chen, selamat tinggal, orang tua. Tetua, kami berangkat. Saudara Golden Claw dan Black Mountain Black Bear mengucapkan selamat tinggal kepada Yuban dan memasuki ruang sungai 8 ekstrim. Yang Chen kemudian mengubah penampilannya sekali lagi dan meninggalkan negara suci Tiandu. Dia tidak kembali ke Sekte Ziyang karena dia yakin bahwa binatang esensi api tidak akan berani menyakiti mereka. Dia percaya bahwa seiring berjalannya waktu tanpa menemukannya, binatang esensi api pada akhirnya akan pergi. Sekarang, rencana Yang Chen adalah menuju ke wilayah tengah. Waktu berlalu, dan 2 bulan kemudian, Yang Chen singgah di Kabupaten Huangsha. Awalnya, ia tidak berniat untuk tinggal di sana, tetapi mengingat bahwa Kabupaten Huangsha adalah tempat yang paling bernilai secara komersial di antara 36 kabupaten timur, Yang Chen memutuskan untuk mencoba peruntungannya di sini. Dengan banyaknya batu roh yang dimiliki, dia sekarang mampu berbelanja berbagai barang. Pemilik toko, ambillah daftar ini dan temukan semua isinya. Aku akan menginap di penginapanmu selama sebulan. Selama waktu ini, pastikan kau mengumpulkan semua informasi yang kau bisa tentang barang-barang di daftar ini. Laporkan padaku segera jika kau menemukan petunjuk, kata Yang Chen, sambil menyerahkan daftar bahan-bahan kepada pemilik penginapan.
Setibanya di Kabupaten Huangsha, ia memilih untuk tinggal di sebuah penginapan tempat para penjaganya biasanya selalu mendapatkan informasi terkini. Yang Chen melihat sebuah kesempatan dan mendekati pemilik toko tersebut dengan permintaannya. Penjaga toko, seorang pria tua berusia 50-an, membelai jenggotnya sambil memeriksa daftar yang diberikan Yang Chen. Kemudian, dia ragu-ragu, "Anak muda, bukannya aku tidak ingin membantumu? Barang-barang di daftarmu cukup langka dan sulit ditemukan." Tanpa berpikir panjang, Yang Chen mengeluarkan batu roh dari tas penyimpanannya. 3 juta batu roh biasa, tidak perlu tawar-menawar. Penjaga toko, saya tidak pelit. Memang, bahan-bahan dalam daftar itu banyak, tetapi untuk setiap satu yang berhasil Anda temukan, atau bahkan hanya sedikit informasi, saya akan menambahkan 3 juta lagi. Pertimbangkan ini dengan saksama. Jika Anda tidak tertarik, saya dapat mencari orang lain. Ada banyak orang yang akan memanfaatkan kesempatan untuk menghasilkan banyak uang seperti ini, kata Yang Chen sambil menguap, tampak santai. Si penjaga toko menimbang tas penyimpanan dan menghirupnya tajam-tajam, 3 juta batu roh itu memang jumlah yang cukup besar. Seketika, pikiran serakah terlintas di benaknya, hanya untuk segera mereda saat dia menyadari aura samar Yang Chen, membuatnya merinding. Alam bela diri sejati, bisik si penjaga toko pada dirinya sendiri. Dia menyadari bahwa memiliki pikiran jahat di depan seorang seniman bela diri di alam bela diri sejati sama saja dengan mencari kematian. Bagaimana mungkin seseorang yang mampu menghasilkan batu roh dalam jumlah besar bisa menjadi orang biasa? Begitu dia mengesampingkan keserakahannya, dia merenungkan kata-kata Yang Chen lebih cermat. 3 juta spirit stone untuk satu informasi membuat pemilik toko itu menyeringai lebar. Tanpa ragu sedikit pun, dia berkata, "Anak muda, tenang saja, aku akan berusaha sekuat tenaga. Haruskah aku mencarimu di seluruh kota?" Yang Chen mengangguk setuju. Setelah memberikan instruksinya, Yang Chen hendak kembali ke kamarnya untuk berkultivasi lebih lanjut ketika sekelompok seniman bela diri yang mengenakan pakaian sekte naga hitam bergegas keluar dari penginapan. "Kami punya berita, ayo kita cari. Jangan biarkan mereka lolos." Para seniman bela diri sekte naga hitam, baik muda maupun tua, meninggalkan penginapan bersama-sama dengan penuh semangat. Mereka tampaknya sedang menangani masalah yang sangat penting, tetapi tidak jelas apa sebenarnya yang sedang mereka lakukan. Yang Chen mungkin mengabaikan berita jenis lain, tetapi ketika itu melibatkan sekte naga hitam. Sejak tiba di Kabupaten Huangsha, para seniman bela diri sekte naga hitam ini telah muncul berkali-kali. Awalnya, Yang Chen tidak terlalu memperhatikan mereka, bagaimanapun juga, sekte naga hitam adalah negara adidaya, dan wajar saja jika seniman bela diri mereka tersebar di 36 kabupaten timur. Tempat-tempat tanpa seniman bela diri sekte naga hitam hanyalah tempat-tempat yang mereka anggap tidak layak untuk mendapat perhatian mereka. Namun, frekuensi kemunculan mereka menjadi terlalu sering, dan tampaknya mereka sedang mencari sesuatu. Penasaran, Yang Chen bertanya kepada pemilik penginapan tentang hal itu. Mendengar pertanyaan Yang Chen, pemilik penginapan itu tidak dapat menahan tawa, meskipun agak gugup. "Anak muda, bukannya aku tidak ingin memberitahumu, tetapi kita sedang membicarakan sekte naga hitam di sini. Siapa yang berani terlibat? Jika mereka tahu, nyawa kita akan dalam bahaya." Yang Chen, seorang seniman bela diri di alam bela diri sejati, sangat tangguh, tetapi melawan sekte naga hitam, pemilik penginapan itu tahu betul untuk tidak mengambil risiko apapun. Melihat kehati-hatian pemilik penginapan, Yang Chen tidak terkejut. Setelah menyeringai sebentar, dia berkata dengan acuh tak acuh, "Lihatlah ini." Sambil berbicara, dia menyodorkan tas penyimpanan lainnya. "Anak muda, ini bukan hanya tentang batu roh, kau, ya?" Pemilik penginapan itu memeriksa isi tas penyimpanan, dan matanya terbelalak kaget melihat 5 batu roh kelas tertinggi di dalamnya. Meskipun tidak seberharga harta surgawi, tetap saja jumlahnya signifikan. Setelah melirik ke sekeliling dengan sembunyi-sembunyi, pemilik penginapan itu mengantongi tas penyimpanan itu sambil menyeringai licik, "Anak muda, aku akan memberitahumu, tetapi kamu harus berjanji untuk tidak mengatakan bahwa kamu mendengarnya dariku. Jika masalah ini sampai ditelusuri kembali ke sekte naga hitam, aku, seorang pemilik penginapan, tidak akan mampu menanggung akibatnya."
Saya mengerti, Anda dapat terus maju dan memberitahu saya, Yang Chen meyakinkannya. Pemilik penginapan itu menarik napas dalam-dalam. Sejujurnya, awalnya, saya pikir ini mungkin ada hubungannya dengan Yang Chen. Dia telah diberi perintah pencarian di seluruh 36 wilayah timur, dengan Sekte Naga Hitam secara khusus memburunya. Bab 838, memilih untuk melakukan tindakan. Yang Chen sedikit terkejut, Sekte Naga Hitam, mengejar Yang Chen. Agak memalukan bagi Yang Chen untuk menyebutkan namanya sendiri, tetapi dia segera melupakannya. Dia ingin tahu apa yang sedang dilakukan Sekte Naga Hitam. Bukankah begitu? Yang Chen kini tengah dikejar oleh banyak kekuatan, dan Sekte Naga Hitam tampaknya menyimpan dendam yang lebih dalam terhadapnya. Sebagian besar perintah pencarian di daerah setempat dikeluarkan oleh Sekte Naga Hitam. Awalnya, ketika banyak pengikut Sekte Naga Hitam datang ke daerah Huangsha, semua orang mengira Yang Chen telah tiba di daerah Huangsha. Penjaga toko itu mendesah. Yang Chen sungguh menakjubkan. Meskipun usianya masih muda, ia berhasil membuat banyak kekuatan mengejarnya. Kuncinya adalah ia tampaknya masih hidup. Saya benar-benar ingin bertemu dengan orang yang luar biasa ini. Tanpa dia sadari bahwa Yang Chen yang menyamar di hadapannya sebenarnya adalah Yang Chen sendiri. Kalau dia tahu hal itu, pemilik toko itu mungkin akan terlalu terkejut hingga tidak dapat berdiri. Melihat penjaga toko berbicara seperti ini, Yang Chen merasa sedikit malu. Penjaga toko itu benar, dia memang berada di Kabupaten Huangsha. Tak lama kemudian, Yang Chen berkata, saya baru saja mendengar Anda berbicara tentang kejadian ini, dan sepertinya itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Jadi, apa yang terjadi? Memang, itu tidak ada hubungannya dengan Yang Chen. Kali ini, Sekte Naga Hitam ingin membunuh Mei Xiuying dan muridnya. Jawab si penjaga toko dengan hati-hati. Apa, Mei Xiuying? Mata Yang Chen menyipit, dan badai muncul di hatinya. Bagaimana mungkin dia tidak terkejut? Dia cukup akrab dengan Mei Xiuying dan muridnya. Akan tetapi, dia tetap bersikap tenang di permukaan, dan pemilik toko itu tidak tahu apa yang sedang dipikirkannya. Dia juga tidak tahu bahwa Yang Chen kenal Mei Xiuying dan muridnya. Penjaga toko itu mendesah, Mei Xiuying adalah orang yang luar biasa. Sebelum Sekte Naga Hitam mulai mengejarnya, tidak ada yang tahu nama aslinya. Semua orang hanya memanggilnya Peri Pelangi. Tapi menurutku nama Mei Xiuying terdengar lebih menyenangkan daripada Peri Pelangi. Yang Chen berkata, langsung ke intinya saja. Dia sudah tahu semua ini. Mei Xiuying dulu sangat pendiam, dan namanya jarang diketahui. Saat keluar, dia menggunakan nama palsu. Namun, sepertinya ada yang salah dengan Mei Xiuying, dan sekarang semua orang tahu nama aslinya. Penjaga toko itu terbatuk 2 kali, anak muda, kamu juga harus tahu bahwa Mei Xiuying adalah seorang kultivator biasa, dan kekuatannya telah mencapai alam bela diri surga. Ya, Yang Chen mengangguk. Dia tentu tahu kekuatan Mei Xiuying. Sebenarnya, jika kita menghitung Mei Xiuying, seharusnya ada 2 seniman bela diri alam bela diri surga yang merupakan kultivator biasa di 36 wilayah timur kita. Namun, Mei Xiuying tidak termasuk. Dikatakan bahwa dia berasal dari wilayah tengah, dan tidak seorang pun tahu alasan spesifiknya. Oh, benar, saya mendengar desas-desus bahwa Mei Xiuying memiliki beberapa musuh di wilayah tengah, jadi dia datang ke 36 wilayah timur. Kata penjaga toko. Mendengar ini, Yang Chen berpikir sejenak. Ya, dia hampir lupa bahwa Mei Xiuying, seperti dirinya, berasal dari wilayah tengah. Si penjaga toko mulai berbicara dan segera menjadi sangat bertele-tele. Sayangnya, Mei Xiuying tidak hanya membuat musuh di wilayah tengah tetapi juga membuat marah para tiran lokal di 36 daerah timur. Rupanya, dia tanpa sadar telah memicu kemarahan Sekte Naga Hitam dan dikejar oleh mereka. Bagaimana keadaan Mei Xiuying dan muridnya sekarang? Bagaimanapun, dia adalah seniman bela diri alam bela diri surga, dan dia mungkin tidak mudah dibunuh. Yang Chen bertanya, itu benar, tapi bagaimana dengan Sekte Naga Hitam? Ada lebih dari 1 alam bela diri surga di sekte itu. Ketika mereka mengejar Mei Xiuying, mereka mengirim total 4 prajurit alam bela diri surga. Sekarang, Mei Xiuying telah menghilang sepenuhnya, tanpa berita sama sekali. Mengenai apa yang terjadi padanya, apakah dia hidup atau mati,
kau tahu betul, teman mudaku, seseorang selevelku tidak akan bisa mendapatkan informasi seperti itu. Penjaga toko itu mendesah, jelas menyesali statusnya sendiri yang tidak memadai. Yang Chen mengerutkan kening. Mei Xiuying telah hilang. Ini bukan pertanda baik. Jika Mei Xiuying benar-benar baik-baik saja, maka perburuan akan terus berlanjut, dan semua pihak akan mengetahuinya. Jika kekuatan lain tidak mengetahuinya, itu berarti situasi Mei Xiuying sangat suram. Yang Chen merasa khawatir dalam hatinya. Tentu saja dia khawatir. Mei Xiuying adalah seseorang yang pernah dia latih, dan mereka memiliki hubungan yang sangat dekat saat itu. Memikirkan hal ini, Yang Chen menghela napas berat, tetapi wajahnya tetap tanpa ekspresi. Dia bertanya, karena Mei Xiuying mungkin dalam bahaya, apa yang terjadi dengan para seniman bela diri Sekte Naga Hitam tadi? Apa yang mereka lakukan? Yah, tidak sulit untuk menebaknya. Sekarang nasib Mei Xiuying tidak pasti, dan tentu saja, muridnya Jiang Kaiying adalah yang paling menderita. Sekte Naga Hitam telah mengejar Jiang Kaiying selama lebih dari 10 hari, dan dia melarikan diri sampai ke Kabupaten Huangsha, diikuti oleh Sekte Naga Hitam. Saat dia berbicara, ekspresi pemilik toko menunjukkan sedikit rasa kasihan, sangat disayangkan bahwa Jiang Kaiying, gadis itu, dikatakan terlahir dengan kecantikan yang sangat halus, meskipun tidak sebagus gurunya, dia jelas merupakan kecantikan generasinya, seorang jenius. Sayangnya, sekarang keberadaan gurunya tidak diketahui. Bagaimana dia, sebagai murid, bisa lolos dari cengkeraman Sekte Naga Hitam? Saya khawatir hanya masalah waktu sebelum dia ditangkap oleh Sekte Naga Hitam. Karena anggota Sekte Naga Hitam ini baru saja berangkat, itu berarti mereka pasti mengetahui keberadaan Jiang Kaiying. Yang Chen menyipitkan matanya sedikit, begitu. Sayang sekali aku juga cukup tertarik pada Jiang Kaiying, tetapi Sekte Naga Hitam cukup kuat. Sebaiknya aku tidak ikut campur. Ya, anak muda, sebaiknya kau tidak terlibat dengan Sekte Naga Hitam. Penjaga toko itu setuju, sambil dengan gugup memegang tas penyimpanan yang berisi 5 batu roh kelas atas yang diberikan Yang Chen kepadanya, seolah-olah takut Yang Chen akan berubah pikiran dan mengambilnya kembali. Dia baru saja memberitahumu untuk tidak bertanya tentang urusan Sekte Naga Hitam, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang lihat, 5 batu roh kelas atas sudah ada, dan kamu tidak dapat membantu, jadi mengapa repot-repot? Yang Chen mengabaikan penjaga toko itu. Setelah mengetahui berita itu, dia menyaring informasi itu dalam benaknya dengan saksama dan akhirnya kembali ke lokasi kultivasinya yang tertutup. Bahkan tanpa keterlibatan Nona Jiang, aku, Yang Chen, akan turun tangan jika aku bisa, terutama sekarang karena Nona Jiang terlibat. Yang Chen mengusap alisnya. Penjaga toko tidak tahu bahwa Yang Chen berkata dia tidak akan membantu karena dia tidak ingin menimbulkan kecurigaan. Lagi pula, jika dia langsung pergi setelah bertanya, orang bodoh pun akan curiga ada sesuatu yang mencurigakan antara dia dan Jiang Kaiying. Sekarang setelah dia kembali ke tempat kultivasinya yang tertutup dan menyiapkan formasi terlarang, dia merasa semuanya sudah siap. Kemudian, dia memfokuskan pandangannya dan menghilang dari tempat asalnya, langsung menuju pinggiran kota. Aku ingin tahu bagaimana keadaan gadis Mei Xiuying itu sekarang. Kenangan Yang Chen tentang Mei Xiuying masih teringat di kehidupan sebelumnya. Meskipun Mei Xiuying telah tumbuh menjadi seniman bela diri yang matang, tenang, dan tua, dia masih belum bisa melupakan masa lalu. Justru karena dia tidak bisa melupakan masa lalu, itulah sebabnya dia memutuskan untuk mengambil tindakan. Bab 839, Krisis Jiang Kaiying. Yang Chen mencari-cari, Penatua Yunlu, bantu aku menemukan anggota Sekte Naga Hitam itu. Tidak masalah. Yunlu segera melepaskan jiwa surgawinya, dan dalam sekejap mata, dia menemukan sekelompok murid Sekte Naga Hitam. Tuan muda, saya menemukan sekelompok, tetapi saya merasa bahwa kelompok ini tidak semuanya. Apa yang harus kita lakukan? Tidak masalah, cepat atau lambat mereka akan berkumpul bersama. Kita akan mengikuti mereka dan menemukan Jiang Kaiying. Ngomong-ngomong, Tetua Yunlu, seperti apa kekuatan mereka? Tanya Yang Chen. Kekuatan mereka rata-rata, sebagian besar berada di level alam bela diri sejati, dengan yang terkuat berada di alam bela diri sejati tingkat 8. Yunlu menjelaskan, hanya alam bela diri sejati tingkat 8. Yang Chen sedikit terkejut, tetapi dia segera menyadari, itu benar,
Jiang Kaiying paling banyak berada di alam bela diri sejati setengah langkah, jadi mengirim seniman bela diri alam bela diri sejati tingkat 8 untuk memburunya sama saja dengan tidak memberinya kesempatan untuk bertahan hidup. Tuan muda, apa yang harus kita lakukan? Mengikuti mereka, tanya Yun Lu. Ya, mari kita ikuti mereka. Dengan kekuatan tertinggi hanya True Martial Realm Tier 8, melacak mereka seharusnya tidak merepotkan. Yang Chen mengambil keputusan, menyembunyikan auranya, dan mengikuti arahan Yun Lu, menghilang dari tempat itu. Di depan, sekelompok seniman bela diri Sekte Naga Hitam sedang mencari-cari. Tetuamu dari Sekte Naga Hitam, yang sangat dihormati, memimpin kelompok di garis depan, dengan cermat mengamati keadaan di sekitarnya, tidak membiarkan satu pun jejak luput dari perhatiannya. Penatuamu, Jiang Kaiying benar-benar pandai bersembunyi. Menurutmu di mana gadis ini bersembunyi? Seorang seniman bela diri di belakangnya bertanya. Aura tetuamu terlihat samar-samar, menunjukkan dia berada di alam bela diri sejati tingkat 8 orang terkuat di kelompok yang disebutkan Yang Chen. Pada saat ini, dia mendengus saat mendengarkan diskusi di sekitarnya. Guru Jiang Kaiying adalah Mei Xiuying. Mei Xiuying pasti telah meninggalkan beberapa harta karun untuknya. Namun, tidak peduli seberapa baik dia bersembunyi, apa pentingnya? Kami memiliki 6 kelompok yang mencarinya. Jiang Kaiying tidak dapat bersembunyi dari kami bahkan jika dia bersembunyi di bawah tanah. Penatuamu benar. Ngomong-ngomong, Jiang Kaiying tampak seperti gadis muda yang lembut. Dan dia cukup menarik. Di antara ke-6 kelompok kita, penatuamu adalah yang terkuat, jadi ketika saatnya tiba, seseorang bertanya dengan penuh semangat. Menjilati bibirnya saat topik itu diangkat, tetuamu juga sama gembiranya, hehe, kamu bahkan tidak menyebutkannya, aku hampir lupa. Aku tidak punya kesempatan untuk menikmati pesona Mei Xiuying, tetapi Jiang Kaiying hanyalah seorang gadis kecil di alam bela diri sejati setengah langkah. Kecantikan seperti itu, akan sangat disayangkan jika aku menangkapnya hidup-hidup. Untungnya, aku baru saja mengembangkan teknik kultivasi ganda, hehe, aku dapat menyerap energi Yin Jiang Kaiying dan menggunakannya sebagai tungku kultivasi. Melihat tetuamu berbicara seperti ini, semua seniman bela diri di sekitarnya memperlihatkan ekspresi iri. Penatuamu, kami tidak keberatan makan sup jika Anda makan daging. Setelah Anda bersenang-senang, mari kita saudara-saudara juga. Yang lain tertawa patuh. Tetuamu hendak menyetujui ketika sebuah suara yang tak terduga terdengar dalam benaknya. Mereka menemukan Jiang Kaiying. Aku tahu dia tidak bisa bersembunyi terlalu jauh. Seperti yang kuduga, Jiang Kaiying terluka dan bersembunyi di sebuah gua. Hehe, dia mudah ditemukan. Ayo kita pergi dan berkumpul kembali. Tetuamu berkata dengan tidak sabar. Saat memikirkan teknik kultivasi ganda, tetuamu bahkan lebih bersemangat. Anggur segar seperti Jiang Kaiying, yang belum pernah merasakan dunia, jarang ditemukan. Dalam sekejap mata, kelompok itu menghilang dari tempat itu. Ketika mereka muncul kembali, mereka tiba di gua tempat yang lainnya berkumpul kembali. Gua itu terbentuk secara alami, dengan pintu masuk yang besar dan bagian dalam yang gelap gulita. Di luar, sejumlah besar orang telah berkumpul, menunjukkan bahwa ke-6 kelompok pencari dari Sekte Naga Hitam telah tiba. Penatuamu, sebagai satu-satunya seniman bela diri di alam bela diri sejati tingkat 8, penatuamu dihormati, dan semua orang memanggil namanya dengan hormat ketika dia muncul. Apakah Jiang Kaiying ada di dalam? Semua orang awasi, jangan biarkan wanita itu kabur. Dia cukup pintar. Terakhir kali juga sama, dan kami membiarkannya lolos karena kami tidak bertindak cukup cepat. Tetuamu mendarat dari udara dan berdiri di pintu masuk gua, nadanya agak mencela. Tidak ada seorang pun yang berani menentang tetuamu, dan mereka dengan cepat meyakinkannya, tetuamu, jangan khawatir, ada lebih dari selusin saudara yang mengawasi di dalam. Oh, baguslah, kamu cukup efisien. Baiklah, jangan omong kosong lagi, mari kita semua masuk ke dalam dan melihat kemana Jiang Kaiying bisa lari kali ini. Kata tetuamu sambil menjilati bibirnya. Di permukaan, dia tampak tenang, tetapi di dalam hatinya, dia sudah luar biasa gembira. Dia memasuki gua bersama sekelompok seniman bela diri, dan tidak mengherankan, Jiang Kaiying berada di puncak gua, dijaga oleh lebih dari selusin orang. Jiang Kaiying telah kehilangan cahayanya sebelumnya.
Pakaiannya kotor dan tubuhnya berlumuran darah, yang menunjukkan bahwa dia terluka parah. Wajahnya yang awalnya cerah dan mulus berubah menjadi sedikit panik, saat dia menatap para seniman bela diri Sekte Naga Hitam dengan perasaan tidak berdaya. Namun, ketidakberdayaan itu segera tergantikan oleh tekad. Namun, bahkan Jiang Kaiying sendiri tidak tahu berapa lama tekad ini bisa bertahan. Dia kehabisan pilihan dan sama sekali tidak berdaya. Jiang Kaiying, kamu sudah lama berlari. Bukankah kamu jago berlari? Hehe, kenapa kamu tidak berlari sekarang? Tetuamu muncul, berbicara dengan nada yin yang aneh. Melihat penampilan tetuamu, Jiang Kaiying dipenuhi dengan kebencian. Mengapa kamu begitu sombong, mu apaan? Dia memiliki temperamen yang kuat dan tidak pernah menjadi wanita yang lembut. Melihat tatapan mata Jiang Kaiying yang berapi-api, tetuamu sama sekali tidak takut, sebaliknya, dia malah menunjukkan kegembiraan yang lebih. Dia tertawa lebih arogan, apa yang membuatku merasa puas? Haha, Jiang Kaiying, aku tidak hanya merasa puas sekarang, aku akan menjadi lebih puas lagi nanti. Dengan itu, sifat asli tetuamu terungkap sepenuhnya. Melihat ekspresi menjijikan dari tetuamu, tubuh halus Jiang Kaiying bergetar, dan dia berteriak, apa yang ingin kamu lakukan? Apa yang ingin kulakukan? Jiang Kaiying, sekarang kau sudah kehabisan pilihan dan tidak punya cara lagi, jika aku jadi kau, aku akan berlutut dan memohon belas kasihan. Mungkin aku akan mengampuni nyawamu. Jika kau benar-benar bersedia melayaniku dan memperlakukanku dengan baik, aku jamin aku tidak hanya akan membiarkanmu hidup mewah, tetapi juga mengampuni nyawamu. Tetuamu tertawa. Tentu saja, dia tidak memiliki wewenang untuk mengendalikan hidup dan mati Jiang Kaiying, hal itu dikendalikan oleh Sekte Naga Hitam. Namun, dia tidak perlu mengatakan yang sebenarnya kepada Jiang Kaiying. Wajah Jiang Kaiying berubah sangat jelek, biar kukatakan padamu, tidak mungkin aku akan tunduk padamu. Kenapa kau tidak buang air kecil dan melihat penampilanmu sendiri? Buang air kecil dan lihatlah diriku sendiri. Jiang Kaiying, kau bahkan tidak melihat situasimu sendiri. Kau tidak mau. Hehe, apakah keenggananmu itu penting? Senyum tetuamu semakin menyeramkan. Bab 840, Evakuasi Panik. Sepertinya kau salah paham dengan situasimu, Jiang Kaiying. Hahaha, aku akan memberitahumu bahwa kau tidak punya kendali atas situasi ini. Nikmati saja nanti. Harta karun kecilku. Ekspresi tetuamu hampir ganas, menguncinya dengan trukinya dan dengan cepat menyapu Jiang Kaiying. Mata Jiang Kaiying melebar karena dia tiba-tiba tidak dapat menggerakkan tubuhnya. Jiang Kaiying tahu bahwa ini adalah penindasan kekuatan yang mutlak. Tetuamu menggunakan ki sejatinya untuk menekan dan mengikat seluruh tubuhnya, membuatnya tak berdaya dan tidak bisa bergerak. Hal ini membuat wajah Jiang Kaiying berubah tiba-tiba, dan dia tidak bisa lagi tetap tenang. Dia bahkan tidak bisa bunuh diri sekarang. Melihat tetuamu mendekatinya selangkah demi selangkah, bagaimana mungkin Jiang Kaiying tidak tahu apa yang akan dia lakukan selanjutnya? Jiang Kaiying berteriak panik, jangan mendekat, tetuamu. Mengapa aku tidak boleh mendekat? Haha, Jiang Kaiying, pikiranmu sama naifnya dengan karaktermu. Bagaimana mungkin aku tidak mendekat? Semakin tetuamu melihat ekspresi cemas dan panik Jiang Kaiying, semakin bersemangat dia. Dia merasa bahwa ini adalah suatu bentuk kenikmatan. Pada saat ini, dia mengulurkan tangannya ke arah Jiang Kaiying. Jiang Kaiying memejamkan matanya dengan putus asa. Mungkinkah nasibnya benar-benar seburuk ini? Apakah dia benar-benar akan mengalami penghinaan seperti itu hari ini? Tepat saat Jiang Kaiying sudah putus asa, tiba-tiba embusan angin menderu turun. Jiang Kaiying mendengar suara darah tumpah. Dia pikir itu hanya ilusi, karena bagaimana mungkin ada suara darah yang tumpah saat ini. Namun, tepat saat dia mengira itu adalah ilusi, teriakan tetuamu tiba-tiba terdengar. Teriakan ini sangat memuaskan dan membangkitkan semangat. Jiang Kaiying tiba-tiba membuka matanya dan melihat sosok yang tidak terlalu tegap namun meyakinkan. Dia berdiri di sana sendirian, membuat orang merasa dia sudah cukup. Siapa dia? Jiang Kaiying bingung. Dia tidak mengenali orang itu, tetapi merasa aura orang itu sangat familiar, entah kenapa terasa familiar. Orang ini, tentu saja, Yang Chen setelah mengubah penampilannya. Yang Chen berdiri di depan Jiang Kaiying dengan kedua tangan di belakang punggungnya, menghadap ke arah tetuamu.
Pada saat ini, mata tetua Mu dipenuhi ketakutan, kedua lengannya patah, dan sekarang dia berlumuran darah, menetes ke tanah. Bagaimana mungkin tetua Mu tidak takut? Dia melangkah mundur, menatap Yang Chen. Siapa kamu? Tidak masalah siapa aku. Yang penting aku telah menyelamatkan nyawa gadis ini. Apakah kau keberatan? Jika keberatan, kau bisa melawan. Ngomong-ngomong, kau adalah pemimpin, dengan nama keluargamu. Tetuamu, ya, kau yang memberi perintah. Bagaimana dengan ini? Tunjukkanlah sedikit harga diriku, dan bawa orang-orangmu pergi. Yang Chen tersenyum. Tetuamu sangat marah hingga dia ingin menjadi gila. Yang Chen telah mematahkan lengannya, dan masih meminta muka. Sungguh lelucon. Jiang Kaiying masih diliputi ketakutan, namun melihat semua ini, dia tak dapat menahan perasaan sedikit geli. Meskipun dia tidak tahu siapa orang ini, dia menarik. Melihatnya menggoda Tetua Mu sangat memuaskan. Yang Chen melihat Tetua Mu tidak berbicara dan menghela nafas, sepertinya Tetua Mu tidak ingin membawa orang-orangnya pergi. Oh, aku lupa mengatakan, jika Tetua Mu tidak membawa orang-orangnya pergi, aku dapat menjamin bahwa kakimu akan sama dengan tanganmu. Kata-katanya dingin, sangat dingin. Dia mungkin tidak harus membunuh orang-orang dari Sekte Naga Hitam, tetapi dia pasti akan membunuh sampah dari Sekte Naga Hitam. Tidak, membunuh mereka begitu saja akan terlalu murah. Kau, tangkap dia, bunuh anak ini. Tetuamu benar-benar kehilangan akal sehatnya. Yang dia inginkan sekarang hanyalah membunuh pemuda di depannya. Dia ingin memberitahu orang ini betapa kuatnya dia dan betapa mengerikannya memprovokasi dia. Melihat Tetuamu akhirnya memberi perintah, bawahannya mulai mengambil tindakan, mencoba membunuh tamu tak diundang ini. Hati-hati. Jiang Kaiying memperingatkan. Namun, pada kenyataannya, Yang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Dia memperhatikan mereka semua, semuanya sesuai harapannya. Namun, seperti yang dia katakan, dia akan mengambil kaki Tetuamu. Cakar emas, maju. Dengan lambaian tangan Yang Chen, cakar emas tiba-tiba muncul di ruang sungai 8 ekstremitas yang mengalir. Dengan munculnya Golden Claw, seluruh gua tiba-tiba terkompresi dan hancur, batu-batu berhamburan, menyebabkan seluruh gunung bergetar hebat. Golden Claw kini terlalu besar, membuat gua kesulitan menampungnya. Ledakan. Seluruh gunung runtuh, gua menghilang, dan tubuh Golden Claw akhirnya terlepas. Ia memutar kepalanya, rasanya jauh lebih nyaman sekarang, dan aku bisa menunjukkan kekuatanku sepenuhnya. Tuan muda, serahkan padaku. Dalam sekejap, Golden Claw membuka mulutnya dan memuntahkan bola api, diikuti oleh kolom air. Kolom air dan bola api dilepaskan secara bersamaan, menjatuhkan tanah ke dunia api dan air. Teriakan segera terdengar. Pemahaman Golden Claw tentang air biasa-biasa saja, tetapi pemahamannya tentang api telah mencapai tingkat kebangkitan. Kemanapun api itu lewat, kekacauan pun terjadi, dan banyak sekali seniman bela diri yang jatuh ke tanah. Para seniman bela diri ini bahkan tidak dapat menghadapi Golden Claw, apalagi sempat menghadapi Yang Chen dan Elder Mu. Hal ini membuat Tetuamu benar-benar takut. Awalnya dia berpikir bahwa meskipun bawahannya tidak terlalu kuat, mereka setidaknya bisa menjerat Yang Chen. Dia percaya bahwa dengan begitu banyak seniman bela diri yang mendukungnya, tidak akan terjadi apa-apa padanya. Namun sekarang dia menyadari betapa bodohnya pikirannya. Namun, tampaknya sudah terlambat baginya untuk menyesalinya sekarang. Tetuamu menelan ludah dengan gugup dan berteriak, "Adik kecil, kamu dari golongan mana? Mungkin kamu sekutu Sekte Naga Hitam, dan kita pasti salah paham." Pasti ada salah paham. Maaf, tidak ada kesalahpahaman. Yang Chen meregangkan pinggang malas dan tiba-tiba bergerak. Dia menggunakan Sape Shifting Liquid Fire untuk melilit Elder Mu, yang telah kehilangan kedua lengan dan sebagian besar kekuatannya. Bagaimana dia bisa menahan serangan Yang Chen? Sebelum Tetuamu bisa melawan, api cair pengubah bentuk milik Yang Chen telah menyelimuti kakinya. Dia melakukan apa yang dia katakan. "Ah!" Tetuamu berteriak ngeri. Kakinya terputus. Mata Tetuamu dipenuhi ketakutan saat ini. Dia telah kehilangan kedua kaki dan tangannya. Mundur, semuanya mundur. Tetuamu begitu ketakutan hingga hampir kehilangan akal sehatnya. Yang ingin dia lakukan sekarang hanyalah melarikan diri, menjauh dari tempat ini.
Perintahnya masih berhasil. Para seniman bela diri yang menghadapi Golden Claw sudah ketakutan dan menunggu untuk pergi. Setelah mendengar perintahnya, sekelompok orang segera mengangkat Elder Mu dan segera melarikan diri.